Tak gantung lama Ketong pun cinta Tagal mau tunggu beta Cari hidup di rantau Ternyata beta susah di sini. Ibu bapak yang terkasih, jumpa lagi dalam video saya. Tapi sebelumnya, kita opening dulu ya. Ibu bapak teman-teman yang terkasih, jumpa lagi dalam video monitoring jarak jauh bagian kelima. Konten ini dibuat karena di masa pandemik ini tidak memungkinkan bagi kami melakukan kunjungan ke lapangan. Dalam video sebelumnya, saya berjanji akan menjelaskan tentang prinsip dan tahapan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat yang inklusif. Namun sebelum itu, izinkan saya memulai dengan 8 prinsip Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, atau disebut juga dengan CRPD, adalah sebuah perjanjian multilateral yang melindungi hak dan martabat para penyandang disabilitas. Selain mempromosikan dan menjamin pemenuhan hak dan kesetaraan di mata hukum, perjanjian ini telah membantu menyebarkan pandangan bahwa penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat yang setara dengan anggota masyarakat yang lain. Baik, kita langsung menuju kepada 8 prinsip CRPD. Prinsip pertama adalah menghormati martabat yang melekat. Martabat adalah hak seseorang untuk dihargai dan dihormati serta diperlakukan secara etis. Prinsip kedua adalah non-diskriminasi atau tidak memberikan perlakuan tidak adil yang dilakukan untuk membedakan terhadap perorangan atau kelompok. Prinsip ketiga, mendorong partisipasi penuh dan efektif dalam keterlibatan di kegiatan masyarakat. Prinsip nomor 4, menghormati perbedaan dan penerimaan bahwa disabilitas adalah bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan. Prinsip nomor 5, kesetaraan kesempatan dengan memberikan kepercayaan serta membuka akses informasi yang sama. Prinsip keenam, aksesibilitas. Penyandang disabilitas membutuhkan penyesuaian lingkungan agar mereka mampu melakukan mobilitas. Prinsip nomor 7 adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Prinsip 8, penghormatan atas perkembangan anak-anak disabilitas dan penghormatan atas hak untuk melindungi identitas mereka. Untuk menerapkan pembangunan masyarakat yang inklusif, 8 prinsip tadi harus kita pahami dan terapkan dalam setiap intervensi. Baik, saya akan mulai dengan 7 tahap pemberdayaan masyarakat yang inklusif. Tahap pertama yang mestinya dilakukan adalah persiapan. Dalam tahap ini kita perlu melakukan 2 hal. Pertama adalah melakukan penyadaran dan pembentukan perilaku masyarakat. Hindari kesan bahwa Anda adalah orang yang datang dengan banyak uang. Mereka belum tentu mau uang Anda dan juga belum tentu mau membantu pelaksanaan program yang Anda usulkan. Sadarkan kepada mereka tentang kebutuhan yang muncul serta potensi yang mereka punya. Kemudian bentuk perilakunya dan ciptakan rasa memiliki agar masyarakat merasa membutuhkan peningkatan kapasitas sehingga mau mendukung rencana ini. Hal kedua yang harus dilakukan dalam tahap pertama adalah mencari orang-orang kunci yang mampu menjadi pengorganisir kelompok atau community organizer.
Bekali mereka dengan perspektif umum seperti inklusivitas, partisipasi, gender, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Tahap kedua dalam mempersiapkan pemberdayaan masyarakat yang inklusif adalah tahap pengkajian atau assessment. Pengkajian dapat dilakukan secara individual maupun melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat dengan menggunakan metode-metode seperti observasi, interview, diskusi kelompok, maupun melalui metode angket. Jangan lupa siapkan alat atau instrumen Anda dengan baik. Pastikan juga Anda menggunakan prinsip partisipasi atau keterlibatan aktif dari pemangku kepentingan dan kelompok sasaran. Lalu kaji juga faktor lingkungannya yang meliputi faktor historikal, sosial budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Karena sebuah masalah pasti akan memiliki hubungan dan terkait satu dengan yang lain. Hal lain yang perlu Anda lakukan dalam tahap ini adalah cari dan dengarkan dengan seksama tentang permasalahan yang terjadi. Selalu kembangkan pola pikir kritis dengan tidak mengabaikan faktor penyebab, konteks lokal, dan kondisi sosial politik. Jangan mengembangkan asumsi-asumsi Anda sendiri atas jawaban dari partisipan. Hasil kajian sebelumnya kemudian kita sajikan kepada pemangku kepentingan dan kelompok sasaran melalui tahap ketiga. Saya menyebutnya dengan resolusi hasil kajian. Pada tahap ini, community organizer ataupun agen-agen perubahan secara partisipatif melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi. Di sini kita bisa sekalian melakukan cek silang atas hasil assessment, sekaligus mengajak masyarakat untuk memikirkan beberapa alternatif solusi. Tahap keempat yaitu programming atau pemrograman. Pada tahap ini agen perubahan atau fasilitator lokal atau community organizer membantu kelompok masyarakat untuk merumuskan dan menentukan program serta kegiatan apa yang akan dilakukan. Selain itu, petugas atau fasilitator lokal atau apapun sebutannya diharapkan mampu membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk dokumen proyek. Dokumen tertulis ini selain sebagai panduan dalam melaksanakan proyek, ini juga erat kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana maupun kepada pemangku kepentingan yang potensial. Setelah selesai dengan tahap pemrograman, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan. Kita dapat menambahkan kegiatan penggalangan dana apabila memang budget program belum tersedia. Dalam implementasi, kita akan dibantu dengan beberapa dokumen seperti log frame, work plan, budget allocation, dan lain-lain agar nanti intervensi yang kita rencanakan mencapai tujuan yang ditetapkan. Sekali lagi, pastikan kita melibatkan semua pemangku kepentingan dan penerima manfaat agar semua terlibat dan berpartisipasi. Tahap keenam adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas tujuan-tujuan program yang fokus dalam proses dan juga keluaran atau output. Monitoring hendaknya dilakukan secara berkala atau periodik sehingga kita bisa langsung menemukan solusi atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Sedangkan evaluasi biasanya dilakukan di akhir proyek, tapi di tengah proyek juga bisa dilakukan, adalah penggunaan metode penelitian sosial yang dilakukan secara sistematis untuk menginvestigasi relevansi program, efektivitas program, efisiensi dan keberlanjutan program. Hasil dari evaluasi biasanya berupa rekomendasi-rekomendasi yang digunakan untuk perluasan program atau replikasi program. Tahap ketujuh adalah terminasi. Waduh, serem banget bahasanya. Tahap ini merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.
Dan kita harus selalu sadari bahwa intervensi program itu merupakan sebuah proses pendewasaan, di mana pasti ada batas-batas seperti waktu dan sumber daya. Tetapi sebelumnya kita harus kembangkan strategi keberlanjutan atau sustainabilitas sebagai bentuk strategi keluar atau exit strategi. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Simak terus video saya terkait dengan tema pemberdayaan komunitas dan manajemen pengelolaan program.